Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini belajar mengidentifikasi surat pribadi dan surat dinas untuk kelas 7 semester genap. Sebelum kepada materi, yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia dari channel ini. Berbicara surat, khususnya surat pribadi, saat ini tampak kurang populer sebab tergantikan dengan gawai atau handphone. Hampir semua orang mengirim pesan melalui WhatsApp pada gawai atau handphone. Saat ini, handphone menguasai dunia, dan tentunya berkomunikasi melalui surat secara tertulis jarang dilakukan. Namun, kalian perlu pemahaman tentang surat, sebab surat pribadi dan surat dinas merupakan bagian dari alat korespondensi yang tetap dipertahankan. Apa yang dimaksud dengan surat? Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selain itu, dapat berupa peringatan, teguran, dan penghargaan. Kita awali dengan surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis atas nama pribadi atau perseorangan. Fungsinya bisa ditujukan kepada perseorangan atau instansi. Surat pribadi mempunyai ciri-ciri. Dilihat dari bahasanya, surat pribadi menggunakan bahasa non-formal atau tidak resmi, tetapi tetap memperhatikan etika dan sopan santun. Apalagi jika dikirimkan kepada orang yang lebih tua. Kemudian, isi surat pribadi bersifat pribadi dan salam pembuka, salam penutup bersifat non-formal, serta penulisannya lebih bebas. Untuk lebih jelas, unsur-unsur atau bagian-bagian surat pribadi disajikan pada contoh surat berikut. Unsur-unsurnya meliputi tempat pengiriman, tanggal pembuatan atau pengiriman, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, tanda tangan, dan pengirim surat. Berikutnya adalah surat dinas. Surat dinas adalah surat yang menyangkut persoalan-persoalan kedinasan. Surat ini disajikan secara resmi atas nama suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta, dan ditujukan kepada instansi lain maupun perseorangan. Surat dinas mempunyai ciri-ciri. Dilihat dari bahasanya, yaitu bahasa resmi atau formal. Kemudian isinya bersifat resmi, ada ketentuan pada bagian-bagian surat, serta penulisannya sesuai aturan. Surat dinas mempunyai unsur-unsur yaitu kepala atau kop surat, tanggal surat, nomor, lampiran, dan perihal. Alamat yang dituju, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, tanda tangan, nama pengirim, bahkan jabatan pengirim. Berdasarkan dua contoh surat tersebut, surat pribadi dan surat dinas mempunyai perbedaan, baik bahasa, isi, unsur-unsur, maupun pengirimannya. Surat pribadi bahasanya menggunakan bahasa non-formal atau tidak resmi, sedangkan bahasa surat dinas yaitu bahasa formal atau resmi. Isi surat pribadi bersifat pribadi, sedangkan surat dinas untuk kepentingan kedinasan. Surat pribadi pengirimannya dari individu ke individu, sedangkan pada surat dinas dari instansi ke instansi atau individu. Bahkan pada surat dinas terdapat kop surat, nomor, perihal, dan lampiran, sedangkan pada surat pribadi tidak. Itu tadi mengidentifikasi surat pribadi dan surat dinas. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.